Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sesi pembahasan ke week 2, introduction kedua dan alfabet dalam bahasa Jerman. Jadi di kelas kita membahas banyak hal ya sebenarnya, tetapi tentang intinya introduction lah mengenai negara Jerman, bukan bahasanya dulu, tapi negaranya dulu. Tentang orang-orangnya, tentang apa-apa aja yang menjadi tabu, dan apa yang tipikal orang Jerman seperti apa. Mungkin itu dulu yang kita bahas di pertemuan kedua kali ini. Jadi kita mengenal namanya Gastarbeiter. Jadi itu maksudnya adalah orang luar yang bekerja di Jerman. Jadi di Jerman itu bisa dibilang kayak mini Turki. Jadi orang Turki itu banyak yang tinggal di Jerman, kemudian menetap di sana, kemudian mungkin melanjutkan keturunan di sana, sehingga banyak kita temukan orang Turki di Jerman. Dan di mana karena hal itu pula Muslim di Jerman sebenarnya cukup tinggi di angka 4,85% pada tahun 2010 datanya ini. Mungkin bisa dari Turki ataupun orang-orang yang tinggal di Jerman atau pindah di Jerman yang beragama Islam, ataupun dari kalau misalnya negara perang itu kan bisa bisa ada kayak tinggal di sana gitu kan. Nah, itu yang juga salah satu yang menyebabkan adanya perkembangan agama Islam di Jerman gitu ya. Kemudian orang Jerman itu banyak ateis, banyak ateis ataupun ada yang percaya Tuhan tetapi tidak support gereja, karena dalam pikiran mereka itu saya percaya Tuhan, tetapi kalau untuk gerejanya sendiri saya nggak tahu nanti, karena kalau mereka join dalam gereja, misalnya mereka ada gajian, gaji mereka langsung kayak terpotong gitu loh. Nah, mereka nggak tahu itu uang yang kepotong itu sebenarnya disalurkan kemana, jadi mereka memutuskan untuk yang nggak support gereja lagi, seperti itu. Oke, jadi ini informasi terbaru. Jadi sekarang kanselir Jerman itu nggak si Angela Merkel lagi, tetapi Olaf Scholz. Jadi Olaf Scholz ini adalah seorang politikus Jerman, menjabat sejak Desember 2021. Dia kelahiran 14 Juni 1958. Kemudian ya pendidikannya di Universitas Hamburg. Oke, kemudian kita akan membahas German mentality dan German habits. Jadi bagaimana si orang Jerman, was is typisch Deutscher, atau what is typisch Deutsch, gimana tipikal Jerman gitu. What is ein Deutscher, gimana sih orang Jerman. Nah, ini aku jawab sih, pertama dia punktli atau tepat waktu. Kemudian Deutscher mochten Bier trinken. Bukan mochten ya, kayak suka apa ya bahasa Jermannya. Suka, sebentar ya. Aku pun lupa guys, udah lama nggak belajar bahasa Jerman. Udah hampir lupa pun semua. Suka, menyukai. Oh, Liebe. Deutscher Liebe Deutscher Liebe Bier trinken. Gimana? Pokoknya dia menyukai bir lah intinya ya, nanti kalian taunya seperti itu. Kemudian mereka privasi itu dipegang erat, gak ada basa-basi yang berbau privasi, misalnya nanya pasangan, nanya gaji, nanya umur. Nanti akan tahu sendiri ketika kita udah dekat sama orang-orangnya gitu ya. Kemudian mereka disiplin, kemudian Verantwortung, responsibility mereka tinggi, sehingga otomatis mereka juga workaholic lah bisa kita bilang ya, pekerja keras dia untuk kalau udah jamnya kerja istirahat gitu. Jadi nggak kerja sambil istirahat atau istirahat sambil kerja gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bandingkan antara Jerman dan Indo, kalau di Indo sebenarnya pengaruh agama ini sangat tinggi. Jadi dikit-dikit menurut agama ini nggak boleh, ini segala ini nggak boleh.
Tapi kalau misalnya di Jerman mereka lebih ke Sachorientierung. Jadi kalau misalnya mana yang benar ya itu mereka ikuti, kayak ya udah aturan berlaku seperti apa diikuti seperti itu. Kalau di Indonesia lebih ke harmonis Trauben, kayak misalnya kita hati-hati ngomong ke orang takut sakit hati gini gini gini. Tapi kalau kalau orang Jerman mah individualisme itu bukan mereka nggak peduli juga, tetapi kayak ya enggak, misalnya kalau contohnya diberi tadi di kelas, ayo kita berenang besok, datang orang Indonya katanya ya, ya, kata kira mereka orang Jerman beneran iya gitu, jadi orang Jermannya besok menunggu di kolam renang lah, orang Indonya nggak datang, ternyata iyanya itu basa-basi aja gitu, tapi mereka kayak to the point lah gitu ya. Ya itu dia Schweizer konteks als Kommunikationsstil. Kemudian Zeitplanung, jadi mereka udah terencana orangnya. Wertschätzung von Stunden und Regeln. Oke, kemudian Stereotype of German juga hardworking tadi ya, military. Ya berdasarkan juga ya perang dunia ke WW 1 dan 2, biarpun mereka gagal dua-dua, tapi tipikalnya udah kayak militer gitu, tapi mereka juga nasionalistik dan pedantik. Nah, awal muasalnya itu jadi dari Jerman yang ini dua ini dari namanya Prusia atau Preußen. Nah, di situ adalah kekaisaran Jerman, berada di Jerman Timur. Nah, di sini adalah dia yang mengubah jadi kayak Jerman itu punya jati dirinya lah, bisa dibilang, dari militeristik. Jadi sebelum perang dunia pun udah nasionalis orang Jerman itu udah tinggi dari ini tadi si Preußen itu ya. Kemudian ada dikasih contoh Documenta 15DE, jadi ini adalah kayak pameran art gitu, seni. Nah, ini orang Indo yang gambar lukisannya. Ternyata ada di sini kayak ada lambang SS, ada tipikalnya itu kayak inilah Schutzstaffel, pasukan khusus intelijen Nazi, SS. Kemudian ini ya Mossad. Kemudian ada lambang juga. Jadi yang ini tiba-tiba viral waktu itu dari pameran besar, kedua gambar ini langsung diturunkan, kemudian kayak diinterogasi kayak orang yang menggambar ini, ya langsung lah ciut deh kan mental. Jadi ada kita mengenal namanya anti-Yahudi, anti-Semitisch, jadi ini dikenal juga di Jerman sebagai anti-Semitisch ya. Sangat sensitif sebenarnya berbicara tentang Perang Dunia Kedua di sama orang Jerman, baik itu Nazi, tentang Yahudi, itu kayak topiknya nggak usah lah dibahas ketika pertama kali ketemu sama orang itu. Kemudian orang Jerman itu banyak yang vegan, ya pun secara juga banyak mereka yang benar-benar banyak mengkonsumsi daging gitu, apalagi mereka kan kayak makanannya dari wurst gitu kan, dari sosis, tapi juga banyak juga mereka yang vegan. Nah, kenapa vegan? Sebenarnya mereka itu kayak lebih ke correlatednya itu dengan Umweltschutz, jadi tentang ya bisa dibilang kayak sustainable, jadi kayak mempertahankan bumi, karena kan kalau misalnya hewan di peternakan itu kan sebenarnya gas yang diproduksi mereka metana dari kotoran dia itu kan mempercepat nanti proses global warming. Nah, jadi mereka itu karena peduli sama bumi, jadi ya udahlah kita vegan aja gitu kan. Gas CO2 dan metana itu juga kan global warming. Nah, tetapi selain ini juga mereka ada mempertahankan animal rights jadi nggak cuma human rights aja ya, cuma animal rights juga ada. Nah, jadi ini karena mereka kasihan dengan kandang yang sempit, terus nanti tiba-tiba dipotong tanpa peri kehewanan ya. Jadi ya mereka kayak seperti itulah. Ataupun kalaupun mereka mau dia nggak vegan tetapi tetap mendukung Umweltschutz itu, jadi mereka pakai bioladen itu kayak yang organik,
ataupun nanti hewannya yang animal care, jadi hewannya itu kayak dirawat, jadi hewannya itu senang, atau bahkan hewannya kayak punya nama gitu, jadi kayak nggak menyiksa hewan. Dan orang Jerman itu tipikalnya itu direct ya, orang Jerman langsung aja, nggak basa-basi, jadi nggak banyak lah cingkur apa namanya, yang basa-basi nggak penting itu di skip sama orang itu. Jadi ada ini diberitahu juga yang tabu in small talk. Jadi apa saja yang harus kita hindari ketika ngomong awal ketemu sama orang Jerman? Ya kayaknya nggak usah kita bahas tentang politik, yang nggak usah dibahas, tentang keluarga apa family and stand nggak usah dibahas, religion nggak usah dibahas, agama, disease nggak usah dibahas, penyakit, personalisya, problem nggak usah dibahas, gaji nggak usah dibahas. Ya yang mungkin yang bisa dibahas ya mungkin asal kota atau asal negara atau cuaca atau hobi atau olahraga atau Weltnachrichten, jadi apa namanya, berita yang global gitu, ataupun selain hobi ya misalnya boleh tentang musik atau film tapi berkaitan tentang hobi lah, seperti itu. Terus orang Jerman itu apa namanya, masalah sampah itu menjadi perhatian orang Jerman. Jadi ini juga yang tadi berkaitan sama Umweltschutz itu. Jadi kalau pengen cari apa namanya, perhatian orang Jerman tapi dalam konotasi yang jelek, ya buang aja sampah sembarangan, langsung oi katanya, katanya. Jadi juga orang Jerman itu sebenarnya simple, sederhana, atau mereka dikenal dengan bescheiden. Bescheiden itu jadi orang Jerman itu sering juga yang kita temukan misalnya handphonenya jadul banget, selagi dia bisa nelpon, dia bisa mungkin butuh buat email atau SMS, ya mereka nggak ganti handphone saat kecuali handphonenya rusak atau hilang, kecurian, baru mereka ganti gitu. Jadi mereka memakai itu bukan karena tren, tetapi karena fungsinya. Tapi ini nggak semuanya ya. Also juga ada orang Jerman yang mengikuti tren, tapi ini tipikal orang Jerman ya, bescheiden, sederhana gitu ya. Kemudian ini kita akan bahas mengenai sedikit tentang alfabet. Jadi pengucapan alfabet dalam bahasa Jerman itu simple ya. Jadi kayak mirip bahasa Indonesia aja sebenarnya. Semua dia dibaca A ya, A, B, B, tapi ada yang agak berbeda. Mungkin boleh kita ini yang J itu berbeda, kemudian Q itu dibaca Q, kemudian P itu dibaca V, kemudian X itu dibaca X, kemudian Y itu dibaca epsilon, kemudian Z itu dibaca Z. Kemudian kita ada namanya umlaut ya. Umlaut itu ini, kemudian ada double S itu. Nah, double atau SZ ya dibacanya. Nah, kemudian kalau S itu berada di tengah-tengah, Wasser biasa, tapi kalau S berada di awal kata, kemudian bertemu dengan vokal A, I, W, O, jadi dibacanya sebagai Z. Jadi kayak misalnya yang ini contohnya, San, harusnya kan San, tapi dibaca Zan. Misalnya harusnya Sonne, dibaca Zonne. Jadi kalau misalnya S bertemu dengan vokal di awal, jadi Z dia, seperti itu. Tadi umlaut juga ada bentuknya seperti ini. A.2, AO.2, U.2 dibaca AE jadi O. Kemudian U, U. Ya, seperti itulah, aku kurang bisa juga, tetapi ya kira-kira seperti itu. Coba kita perhatikan contoh di sini. Misalnya ada Straße jadi SHT, jadi Straße. Kemudian Schule bukan Schule tapi Schule, SH aja. Spielen bukan apa, jadi SHP jadi Spielen. Ya, kalau S kayak gitu jadi SZ, atau kalau misalnya kita nggak punya simbol ini di keyboard, bisa pakai double S. Tetapi ini agak berbeda sebenarnya fungsinya. Kalau misalnya kita bikin S kayak gitu, dia sebenarnya sedikit panjang, misalnya Fußball. Tapi kalau misalnya S kayak gitu, dia pendek aja, jadi Fußball. Sorry. Ini Fußball. Misalnya ini yang benar kan Kus, misalnya Kus itu kayak apa ya, Kus mencium ya, jadi lebih pendek. Misalnya ini pengen dia singkat, nggak mau SS tapi pengen double S, Kus, jadi kayak panjangnya udah berbeda ya. Kalau yang ini dia lebih panjang, yang ini lebih pendek. Yang ini kalau bisa sih langsung aja tulis umlautnya gitu, jangan ubah jadi O, E,
OU atau UE atau AE ya, sebisanya tuliskanlah sesuai gitu ya, seperti itu aja sebenarnya. Atau Y itu dibaca yot. Misalnya kita punya kalimat apa ya, oh, kalimat bahasa Jerman dari Y apa ya, aduh aku lupa. Word shots from J. Word shots J. Oh, lihat sini aja. Oh, nggak ada juga ya. Alphabet Deutsch. Sorry guys. Kalau misalnya J itu bisa pakai der yogurt. Maksudnya kan yogurt ya, jadi yogurt. Ya, tapi kalau misalnya J-nya itu apa namanya? Emang serapan dari bahasa lain ya, tetap bisa juga J, misalnya bukan Yakarta tetapi Jakarta. Misalnya jogging, bukan jogging, jadi seperti itu. Misalnya kalau dalam bahasa Jerman misalnya jaket ya, jaket itu di apa namanya, di Jacke, harusnya kan Jacke, tapi dia karena dia bahasa Jerman asli, J-nya itu dibaca J, jadi Jacke. Q jadi biasa aja sih, normal kuadran. F itu bisa vater atau video, tergantung ya, bisa F atau kayak bacaannya V gitu, fase atau video. Jadi pengucapannya juga agak beda yang V ini ya, jadi V ada kayak VV nya gitu. Oke, mungkin itu aja ya pembahasannya. Mungkin biar ada contoh-contohnya kayak gambar gitu, aku masukin ini aja deh. Nah, teman-teman bisa lihat ya, nanti post aja videonya. Oke, sorry nge-lag dia. Nah, contoh-contohnya ini ada A, ada apel, monyet, ada apel, ada banana, ada pisang, ada coklat, komputer spiel, apa games. Kalau Deutschland, negara Jerman, der Elephant, gajah, flash daging, Gutschein ini aku nggak tahu apa, Hähnchen ayam, Italian, Jacke jaket, Kuchen, apa namanya? Aduh, kue, lovel, sendok, messer, pisau, nus, kacang, orange shaft, jus jeruk, Austria, vert, kuda, kuite, nggak tahu, restoran, salz, garam, tasche. Kayaknya bukan tasche juga ya. Ada juga selain tasche itu bahasa Jermannya, kayaknya bukan kayak ransel lah ya, ruksak. Tapi aku lihat itu bukan kayak tas, bisa juga ruksak ya, ruksak. Kemudian ukulele, kemudian ada Frühstück, sarapan, nggak salah ya, Viertel, seperempat, Wald itu apa ya, hutan apa ya, hutan iya. Kemudian aks kapa, apa ya, cara baca fisik itu juga fizik, fisik sama Zeitung, koran. Ya mungkin itu aja pertemuan kali ini, week 2 bahasa Jerman. Keep learning guys. Auf Wiedersehen.